Selamat pagi. Komen dari sebentar, Pak Witcher. Pak Witcher. Ya, kolesterol dong yang melonjak kalau makan telur terus. Oh iya, betul. Ini telur. Ini telur yang ke berapa ini? Keempat. Kolesterol naik. Kolesterol pasti naik, ya, tuh. Karena itu yang cari. Saya mana ngomong sambil makan. Minumnya ini. Katakan Mak Cin. Supaya bisa bisa ditambah dengan air dispenser. Tuh, saya tambah dengan air dispenser. Ya, saya tambah dengan air dispenser. Karena warnanya pekat, Yes. Ditambahi dengan air dispenser. Tubuh kita itu makanannya kolesterol, bos. Jadi jangan mau, udah selesai lah masa-masa kamu dibodoh-bodohin, hati-hati kolesterol, hati-hati asam urat, hati-hati asam lambung, hati-hati kreatinin, itu udah selesai lah. Masa kebodohan seperti itu udah selesai. Kolesterol sudah cukup dikambing hitamkan. Kurang lebih sekitar berapa itu? 2025 dikurangi 19 2025 dikurangi 19 berapa itu ya? Berapa ratus tahun itu kamu itu dibodohin dan menjadi bodoh luar biasa. 2000 saya matematikanya harus ngitung, Jess. 25 tahun ini hari ini dikurangi 1916. 109 tahun kamu dibodohin. Ya, 109 tahun kamu dibodohin dengan jurnal yang dikeluarkan oleh peneliti dari Harvard University. Kamu Google. Ya, kamu Google. Di dalam Google itu ada penelitian yang mengkambing hitamkan kolesterol, yang mengkambing hitamkan telur, yang mengkambing hitamkan daging. Dan kamu ditakut-takutin kayak model itu aja, kayak model kamu beli kotak yang ditulisin ada gambarnya orang yang tenggorokannya bolong itu aja. Hati-hati. RORO kaoko bisa mengakibatkan bla bli blu ya. Kayak gitu aja kamu dibodohin kayak begitu aja. Sama itu. Ya. Nah, jurnal itu membodohi kamu untuk kamu percaya bahwa kolesterol itu berbahaya. Padahal otakmu makanannya otakmu makanannya 30% dari 400 miligram per desiliter kolesterol yang diciptakan oleh livermu. Gimana coba? Itu belum 65 triliun sel tubuhmu. Nah, itu yang membuat kamu terdegenerasi itu. Karena kamu ditakut-takutin tentang koles-koles itu. Makan telur takut, putihnya doang. Lah kuningnya terus buat apa? Kuningnya itu kan yang terbaik. Biotinya kan juga dibutuhkan sama tubuhmu. Makan daging takut itu. Nanti kena cancer, nanti kena jantung, nanti kena ini itu enggak. Itu kebodohan yang 106 tahun kamu dimakan. Ya kalau sekarang udah enggak bisa. Ya, sekarang aja agama hoax aja dibongkar melalui kebenaran yang diungkap dengan luar biasa. Kan kamu harus paham itu. Bahwa zaman sekarang itu zaman keterbukaan. Kalau kamu tidak cepat, kamu ketinggalan. Itu kalimat Pak Jokowi saya setuju sekali. Tentang kesehatan, tentang kehidupan, tentang keuangan, tentang digitalisasi, tentang pencapaian. Kalau kamu tidak cepat, kamu ketinggalan. Lemot, lola, ketinggalan. Ya, terutama masalah kesehatan. Kan akun saya ini akun kesehatan. Ya, makan telur. Bagus makan telur itu. Karena memang tubuhmu butuh itu. Tubuhmu itu butuh satu hari tubuhmu ini ya, kebutuhan nutrisi di tubuhmu itu
Satu hari itu setara dengan 30 butir telur. Kamu bayangin, Jess. Kena mampu kamu makan 30 butir telur. Muntah kamu, beneran. Muntah. Saya makan 5 itu udah saya kadang nolak saya. Beneran. Hanya gara-gara kepengen sehat aja saya makan 3, 4, 5, 3, 4, 5. Dulu awal-awal senang banget. Bisa sampai 10 butir saya satu hari. Lama-lama nek, beneran. Kan nggak dicocol pakai kecap, nggak dicocol garam, betul pure murni telur rebus saja. Sampai saya menemukan rebusan telur yang paling bagus itu 6 menit 40 detik, dimasukkan ketika airnya mendidih. Karena selama 3 tahun saya membuat percobaan. Bagaimana telur itu dinikmati, enak banget. Nah, sampai sekarang itu enaknya itu saya menikmati itu. Ya. Kalau enggak, kamu kematangan, seret di mulut. Nggak bisa, susah ditelan, seret namanya. Karena kematangan. Nah, yang kayak saya punya tadi nyoy, kuningnya nyoy banget, enak banget dimakan. Sehingga enggak bosan. Nah, saya satu hari setiap jam 11, ini malah jam 12 ini. Ya, saya makan telur 3 butir sampai 5 butir. Ya, kadang kalau jalan-jalan, jalan jauh atau jalan sampai sore, istri saya pasti ngerebus dibawa di mobil. Ya, enggak ada cemilan yang lain kecuali jalan jauh saya baru nyemil emping. Nih ada empingnya nih kalau enggak percaya nih. Ya, tapi harus jalan jauh. Tuh, empingnya tuh. Tuh, ada kerupuknya malah. Nih, empingnya ada kerupuknya. Dan kerupuknya pasti kerupuk Bangka. Kerupuk Bangka. Kenapa kerupuk Bangka, Pak? Kerupuk Bangka itu ikannya lebih banyak daripada tepungnya. Harganya pasti mahal. Ya, kerupuk Bangka. Tuh, Jess. Jadi kamu harus memikirkan yang mana yang harus kamu asupkan lebih banyak ketimbang yang lainnya. Itu. Telur lebih banyak, bagus. Kalau kamu makan telur satu hari 30 butir, makan ikan gembung 7 kilo, nah itu kamu nggak butuh begini-begini nih. Ya, suplemen begini, nggak butuh. Kamu nggak butuh, udah tersuplai semua. Probiotik, nggak butuh. Kamu hanya butuh ini aja, minum. Ya, dan itu kamu akan kenyang. Bisa sampai 24 jam kenyang kamu. Makan telur. Nah, kamu hanya butuh air, kenapa? Karena setelah kamu makan 30 butir telur, 4 jam kemudian, lambungmu bersih. Karena langsung masuk ke usus, dan kemudian dicerna, dan kemudian diserap sama tubuh. Nah, itu kenyangmu awet. Nah, kamu hanya butuh air, minum. Untuk apa? Membasahi dinding lambung supaya nggak luka. Tuh dia tuh. Kalau enggak, ya kamu butuh yang begini nih suplemen saya nih. Ya, nih. Udah disiapin sama Bu Su saya nih. Berapa ini? Nih, ini saya minum magnesium 1, magnesium, propolis tablet 1, MCT 1. Ini kalau saya tidak salah liposomal glutathione 1. Ini kalau saya tidak salah ini D3K2. Ini D3K2. Terus kemudian ini kalau saya tidak salah probiotik. Nih, makanan saya. Ya. Tinggal minum aja semuanya. Setiap hari saya makan itu. Dan saya lebih menghilangkan makan saya ketimbang saya menghilangkan suplemen saya. Kenapa? Karena kalau kita makan, makanan kita itu sudah pasti teroksidasi. Dan kemudian, saya lebih senang menghindari yang namanya, makanan olahan. Makanya saya setiap hari, makan saya telur, ikan, daging, seafood. Orang selalu bilang kolesterol, 6 tahun saya, 6 tahun sudah melakukan itu. Dan saya udah stop OBAT. OBAT saya begitu banyak. Dan sekarang saya gantikan dengan suplemen. Karena apa? Karena manajemen kesehatan itu ada dalam diri kita. Kamu memaintain tubuhmu dengan OBAT atau kamu memaintain tubuhmu dengan kesehatan kamu, makanan. Itu kan pilihannya ada di kamu, bukan di saya. Saya menentukan buat diri saya. Dan pasti lebih murah hasilnya kalau kamu maintenance dengan makanan. Gitu. Suplemen loh, 1-2 bulan saya cuma menghabiskan duit sekitar 2,7 sampai 3 juta. 2 bulan. Sangat murah.
ya, dan makanan